Terus pertanyaan, dos pundi carane dengan jarak sejauh itu 1440 tahun lebih kita tetap dituntut berislam sesuai dengan Islamnya Rasulullah? Apa bisa? Jawabnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, para bunyai, utamanya putra kalau ada, tasik kalau putra Ki Abbas, cucu, menantu, cicit, dan para santri, para ustadz, semoga barokah semua, manfaat semua, selamat semua, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahmakumullah, perhatikan ibu-ibu khususnya. Satu, bahwa berislam harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, bahwa berislam harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berislam di dalamnya berakidah, beribadah, bermuamalah, berfatwa tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa wonge nglakoni amalan hati dan pikiran namanya akidah. Amalan dohir menyangkut ibadah, ya ibadah. Amalan dohir nyambut gawe untuk mencari rizki yang halal, namanya muamalah. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang saya perintahkan, fahuwa raddun, maka orang itu ditolak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari sini maka kita umat Islam, meskipun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjarak 1440 tahun lebih, sekarang hijriahnya 1443 hijriah, itulah jarak kita dengan Rasulullah. Tapi meskipun sudah berjarak 1440 tahun lebih, kita tetap diwajibkan berakidah, beribadah, bermuamalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau enggak namanya bid'ah dan enggak diterima. Terus pertanyaan, dos pundi carane dengan jarak sejauh itu 1440 tahun lebih kita tetap dituntut berislam sesuai dengan Islamnya Rasulullah? Apa bisa? Jawabnya bisa, asalkan satu, tetap berahlu sunnah wal jamaah. Kalau keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, dipastikan entah 50% atau 75% atau berapa, tidak sesuai dengan tuntunan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Mengapa untuk sesuai dengan Nabi harus berahlu sunnah wal jamaah? Di luar ahlu sunnah ada Syiah, di luar ahlu sunnah ada Khawarij Wahabi, di luar ahlu sunnah ada Murji'ah, di luar ahlu sunnah ada Jabariyah, di luar ahlu sunnah ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada liberal dan segala macamnya. Bapak Ibu rahmakumullah, mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Khawarij, mereka tidak 100% sesuai dengan ajaran Rasulullah. Lah kok iya? Iya. Syiah itu hanya mencintai Ahlul Bait, hanya menerima sunnah Rasul dari riwayat Ahlul Bait, hanya menerima hadis dari riwayat Ahlul Bait. Hadis Bukhari Muslim sahih kayak apapun, kalau itu riwayat sahabat ditolak oleh golongan Syiah. Padahal mau kepada Ahlul Bait yang bersabda itu ya Rasulullah, mau kepada sahabat yang bersabda juga Rasulullah. Selagi sama-sama sabda Rasulullah, selagi sama-sama hadisnya Rasulullah, selagi sama-sama sunnahnya Rasulullah, mestinya nggak boleh ditolak. Nah, Syiah punya prinsip, yang kami terima hanya hadis dari golongan ahlul bait. Hadis yang didawuhkan Nabi kepada para sahabat lalu diriwayatkan para sahabat, hadis itu ditolak oleh Syiah. Andai hadis yang disabdakan pada Nabi, yang disabdakan pada Ahlul Bait 50%, yang disabdakan pada sahabat 50%, maka Syiah menerima sunnah Rasul hanya 50%. Padahal Quran memerintah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Ada perintah supaya menerima, mengambil semua ajaran sunnah hadis dari Rasulullah SAW, asal itu sahih. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Menurut Al-Quran, mereka yang dalam berislam, sebagian kami imani, sebagian kami kufuri. Madem mriki mboten usah nyawang wedang. Menurut Al-Quran, mereka yang dalam berislam punya prinsip, separuh kami imani, separuh kami ingkari. Orang kayak begini menurut Quran masih kafir. Apa? Kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka yang mengatakan sebagian saja yang kami imani, sebagian yang lain kami tolak. Mereka yang punya prinsip berislam kayak begini, ulaika humul kafiruna, halo, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka orang yang nyata-nyata masih kafir. Jangan bersyiah
bahaya. Bahayanya di mana? Menolak semua hadis yang riwayat sahabat, dan itu menolak kira-kira 50% sunnah dan ajaran Rasulullah. Paham mboten iki? Paham mboten? Para rawuh, akibat mereka dalam menerima hadis punya konsep seperti itu, maka satu, mereka kalau wudhu membasuh kaki tidak sampai ka'bain, tidak sampai polok. Mereka membasuh kaki hanya sampai tungkak, tumit. Mungkin riwayat yang sampai mereka itu kita nggak tahu. Mereka sehari-hari sholat hanya 3 kali, padahal di Bukhari Muslim banyak hadis, apalagi cerita Isra Mi'raj di Bukhari Muslim, semua meriwayatkan sholat fardu sehari 5 kali. Di Syiah sholat sehari 3 kali. Ya apa hukumnya mengingkari sholat fardu? Murtad apa enggak? Halo, murtad apa enggak? Di Syiah membolehkan nikah kontrak. Orang-orang Arab Timur Tengah banyak yang Syiah plesir ke Indonesia, ke Puncak Bogor. Seminggu 2 minggu ngomong kepada perawan di puncak itu, kamu saya nikah 2 minggu, ini mas kawinnya 3 juta biduni waliyin wala syahidin, apalagi KUA tambah enggak. Selesai 2 minggu pulang, istrinya hamil apa enggak tahu. Habis itu si wanita itu juga menerima kontrak lagi dari orang lain. Iddahnya bagaimana? Kalau habis itu menerima nikah kontrak dari orang lain, jarak 2 bulan hamil, itu bibite sopo? Besok waline sopo? Mahrame dengan sopo? Ini salaman batal apa enggak demek kulit? Dengan siapa? Kacau semua. Syiah membolehkan nikah kontrak. Paham? Paham ya? Harus berahlu sunnah wal jamaah. Jangan pula khawarij, baik khawarij qadimah maupun khawarij yang jadidah, ayil wahabiyah, sama saja, tinggal sebaliknya. Fakama anna syiah angkaru ma alaihi sahabah, fakadzalikal khawarij angkaru ma kana alaihi ahlul bait. Kalau Syiah menolak riwayat-riwayat dari sahabat, maka khawarij podo dene menolak, mengingkari riwayat hadis dari riwayat ahlul bait. Dan dengan menolak riwayat ahlul bait, padahal di Bukhari Muslim, di Kutubus Sittah ada ratusan hadis lebih riwayat ahlul bait, dan itu ditolak semua oleh golongan khawarij. Dengan begini khawarij tidak mematuhi perintah Quran, fakhudhu, apapun yang disampaikan Rasul padamu ambil semua. Syiah tidak patuh, khawarij juga tidak patuh. Berislam model Syiah, Islamnya tidak bulat. Berislam model khawarij, Islamnya juga tidak bulat. Padahal definisi iman
itu menerima semua ajaran Rasulullah tanpa reserver, tanpa kecuali, asalkan itu sahih. Al-imanu huwa at-tasdiqu bikulli ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa iman itu? Membenarkan, menerima, meyakini, ngestokake semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu iman. Lah mereka ngestokake, membenarkan sebagian, yang lain enggak. Saya tidak mengkafirkan mereka, tapi berislam model menolak-nolak sebagian hadis itu membahayakan keimanan. Apalagi Quran tegas, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna apa haqqo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saking khawarij menolak ahlul bait, menghina ahlul bait, memusuhi ahlul bait, sampai-sampai mereka bersemangat membunuh ahlul bait. Kita tahu yang membunuh Sayyidina Ali Khawarij, Ibnu Muljam, nggih. Yang meracun Imam Hasan juga Khawarij. Pembunuh bayaran yang diperintah oleh kelompoknya Al-Hajjaj membunuh Sayyidina Hasan di Karbala, maaf, Husain di Karbala, itu juga kaum Khawarij. Syiah jangan, Islamnya enggak bulat. Khawarij juga jangan, Islamnya enggak bulat. Ada sekian banyak contoh hadis sahih, ada di Bukhari, Muslim dan yang lain-lain, itu ditolak oleh Khawarij, baik qadimah ataupun yang jadidah, yakni Wahabi. Tawassul nyata ada di Bukhari, Muslim. Bukhari nomor 1009, wa abyadu yustasqal ghamam biwajhi. Ya Allah, dengan wajah Nabi yang abyad, yang putih bercahaya, mohon kau turunkan hujan. Itu namanya minta hujan, nyebut wajahnya Nabi. Tawasul. Hadis Bukhari. Khawarij, Wahabi menolak. Bukhari 1010, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa natawassalu bi ammihi Al-Abbas fasqina. Ya Allah, dengan bertawasul nabimu kami mohon hujan, Allah memberi hujan. Dengan bertawasul pamannya Nabi Abbas, mohon kami diturunkan hujan, Allah juga menurunkan hujan. Tawasul ada di Bukhari, Muslim, ditolak oleh Wahabi. Haul kayak begini ada di Bukhari, Muslim, Sahih Muslim juz 2 370, la in kana yadbahu syat, sungguh Nabi benar-benar menyembelih kambing yauma wafati Khadijah, bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah. Wa yuqatti'uha qita'an, kambing dipotong-potong menjadi banyak. Wa yuwazzi'uha 'alal jiran, dan membagi daging kambing ke tetangga, juga ke teman-teman. Wala in kana yuksiru min dzikriha, sambil Nabi banyak menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Haul kan? Ya, sembelih kambing di hari wafatnya Khadijah, dibagi-bagi sambil menceritakan riwayatnya Khadijah, sambil menceritakan riwayatnya Ki Abbas. Ini namanya haul. Ada di Bukhari, Muslim.
menolak zikir jahar, aurat tukra jahriyah, wirid ba'da sholat dibaca dengan suara keras. Bukhari Muslim juz 1 410, Bukhari Fathul Bari juz 2 324, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa berzikir dengan suara dikeraskan usai sholat maktubah namanya wiridan. Sungguh itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Berarti sunnah apa bid'ah? Ada sejak zaman Nabi. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Tapi Wahabi menyebutnya bid'ah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nabi ditanya ayu doai asma, Rasul, doa yang lebih didengar Allah itu kapan? Nabi menjawab, dubura kulli salatin maktubah wa ba'dan nisfil lailil akhir. Berdoalah setiap setelah sholat fardu, dan berdoalah setelah tahajud di akhir malam. Mustajab banget berdoa setelah sholat fardu bagi NU biasa. Salam wiridan ditutup dengan doa. Kaum Wahabi menyebutnya bid'ah. Halo. Bersalaman ba'da jamaah sunnah. Hadis sahih Bukhari 4377, tapi kaum Wahabi meniadakannya, menafikannya. Sallar Rasul az-zuhra rak'atain wal asra rak'atain wa baina yadayhi anazah faqama wa qama an-nas faj'alu ya'khuduna bi yadihi yamsahuna biha wujuhahum. Qala Abu Juhfah rawil hadis, fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu minas salji wa atyab raihatan minal miski. Hadis sahih Bukhari. Saat musafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami zuhur 2 rakaat qasar, asar 2 rakaat qasar. Setelah salat Rasul berdiri, sahabat pun ikut berdiri, bubar, jengkar. Lalu satu persatu sahabat ja'alu ya'khuduna biyadihi, mereka langsung meraih, mengambil, memegang tangan Rasulullah. Diapakno? Yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Rasulullah mereka usap-usapkan ke wajah mereka. Ba'da sholat ini, ba'da jamaah. Apa ini? Salaman sungkem setelah berjamaah, salaman cium tangan setelah berjamaah. Hadis Bukhari diingkari oleh kaum Wahabi, dan mereka pede banget mengatakan salaman ba'da jamaah bid'ah, selamatan. Mereka mengatakan haram makan-makan di rumah duka, haram kumpul-kumpul di rumah duka, haram masak-masak di rumah duka. Mereka merujuk pada hadis di Bulughul Maram riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dari Jarir bin Abdillah al-Bajali, kunna narol ijtima ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am minan niyahah. Kami para sahabat memandang, berpendapat kumpul-kumpul di rumah duka, makan-makan, bikin makanan, masak di rumah duka, itu niyahah, ratapan yang menjadi tradisi jahiliyah. Lalu mereka mengharamkannya, padahal hadis itu la aslalahu. Menurut Imam Ahmad, si perawinya, hadzal hadis la aslalahu. Hadis yang melarang-larang makan kumpul di rumah duka, hadis yang enggak ada
dasarnya alias aspal. Apa aspal itu? Aspal niku napa? Ya aspal. Di mana keterangan ini didapat? Hadis itu di Bulughul Maram. Keterangan ini adanya di syarahnya Bulughul Maram. Juz setunggal halaman 42 karangan Imam At-Tarifi. Kalau syarah Bulughul Maram versi agak Wahabi itu Subulus Salam karangan Imam Son'ani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, Bukhari 5417, kanat Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa summa tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinah fatubiqat summa suni'at harid wa subbatit talbinatu alaih summa qalat ya ma'syaran nisa kulna fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinah mujimmatun li fuatil marid. Bukhari. Saat Siti Aisyah istri Nabi dapat musibah, keluarganya ada yang mati, banyak kaum perempuan berdatangan takziah. Setelah mayat dikubur, yang takziah pada pulang, tinggal sanak famili dan orang-orang khusus tidak ikut pulang. Saat itu Siti Aisyah perintahkan pembantunya melihat priok burma mintal binah, yang di priok itu ada susu, lalu dibacemi dikumi kurma. Aisyah suruh tubiqat, rebus, summa suni'at sarid, lalu dibikin bubur sarid, subbatit talbinatu alaih. Setelah itu apa tadi, susu yang campur kurma yang mendidih itu disuruh mencampur, menuangkan ke bubur sarid. Mateng Aisyah dawuh kulna, silahkan didahar. Sungguh saya mendengar Kanjeng Nabi bersabda, daharan kayak begini, sor tanah, tumpeng pungkur, apa namanya? Apa berinya? Bujang pungkur, mujimmatun li fuadil marid, bisa membuat lega hati orang yang sakit, orang yang baru dapat musibah. Siti Aisyah istrinya Nabi masak memberi makan kepada tamu di rumah duka. Hadisnya Bukhari. Nabi pun mengapresiasi, bisa membuat lega, tenang hati orang yang baru kesusahan. Apa kata mereka Ustadz Wahabi? Bid'ah dan segala macamnya. Jangan Syiah, jangan Khawarij, jangan Wahabi. Kanu jami'an la yahfadhuna takamulal Islam. Mereka semuanya tidak berkomitmen menjaga keutuhan ajaran Islam. Deal. Jangan pula Mu'tazilah, sama saja. Haitsu yuqaddimunal aqla 'ala naqli, karena Mu'tazilah lebih mengedepankan rasio, logika daripada dalil nas, daripada hadis. Maka mereka pun berani menolak hadis Bukhari, menolak hadis Muslim kalau dianggap bertentangan dengan akal sehat. Contohnya ada banyak Mu'tazilah yang resmi menolak haji badal. Haji badal ini kenapa? Bapak sedo, ibu sedo, dereng sempat haji,
anak budal kaji ngajek nih bapake niku jenenge haji badal, itu perintah Nabi. Hadis Bukhari, hujja abika wa'tamir, hajikan bapakmu nak, umrohkan sekalian. Tapi Mu'tazilah menolak, mati wes, nggak mungkin orang mati dapat pahala dari orang yang masih hidup, ini nggak masuk akal kata mereka. Hadis mereka tolak lebih memegangi akalnya daripada sunnah Rasul. Ini Mu'tazilah. Mereka juga menolak mengqadai puasa ibu yang ibu mati masih punya tanggungan puasa. Padahal hadis Bukhari, ya Rasulullah, inna umi matat wa alaiha siyamu syahrin afa asumu anha, ibu saya mati punya tanggungan puasa satu bulan, apa kami anak harus mengqadainya? Apa jawabannya? Naam, iya. Bagaimana kalau ibumu punya utang pada tetangga, mau sahur apa enggak? Ya tak sahur. Fadainullah ahaqqu bil qada, hutang kepada Allah, hutang puasa lebih hak, lebih wajib untuk diqadai. Ini hadis Bukhari. Tapi Mu'tazilah napa? Menolak, alasannya enggak masuk akal. Selamatan, yakin selamatan ganjarannya diterima mayit, itu hadis Bukhari 2563. Ya Rasulullah, inna ummi matat, wahai Rasulullah, ibu saya telah mati, afalaha ajrun intasaddaqtu anha, apa ibu dapat pahala kalau aku bersedekah ganjarannya niat untuk ibu? Apa jawabnya Nabi? Naam, jelas, naam, ganjarannya sedekah selamatan diterima mayit. Hadis Bukhari. Mu'tazilah menolak, mati ya sudah. Menjelang hari kiamat, matahari muncul dari barat terbenam di timur, itu hadis Bukhari Muslim. Mu'tazilah menolak bahwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi, itu dalilnya tegas, ya ayat ya Quran, nggih napa nggih? Tapi dianggap nggak masuk akal, lalu ditafsiri macam-macam. Ini berislam model Mu'tazilah, akibatnya ada sekian ratus hadis sahih mereka tolak dengan alasan nggak masuk akal. Dengan begitu Islamnya Mu'tazilah tidak bulat 100%. Ada juga Jabariyah agak ngawur. Hadis pokoknya mendukung Jabariyah, dhaif kayak apapun tetap mereka terima, maudhu kayak apapun ya tetap mereka terima. Menjelang Syawal mereka sholat raghaib 100 rakaat hari Jumat terakhir, padahal di Fathul Mu'in juga di Irsadul Ibad sudah diterangkan al ahadits fiha maudhu'ah, hadis-hadisnya palsu, tapi tetap saja mereka melakukan. Nah, berislam di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kalanya mengurang-urangi ajaran, ada kalanya menambah-nambahi ajaran dengan hadis palsu. Dua-duanya tidak benar. Bandingkan dengan Imam Syafi'i, bandingkan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya semangat top dalam meriwayatkan hadis secara utuh, jangan ada hadis yang kelewatan. Kecil umur 9 tahun mondok ke Imam Maliki, menghafalkan, menguasai semua hadis yang ada di kitab Muwatta. Jangan ada yang kelewatan, tapi ya tetap dijarah wa ta'dil, diverifikasi
Kalau ternyata enggak sahih, Imam Syafi'i enggak mau. Maunya Imam Syafi'i ya lengkap, ya sahih, ya sahih, ya lengkap, akurat, valid, lengkap, akurat, valid, lengkap, ya lengkap, ya akurat, ya valid. Imam Syafi'i dawuh, idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Asal hadis itu sahih, yaitu yang menjadi pegangan madhab saya. Mau riwayat sahabat, mau riwayat ahlul bait, pokoknya sahih, yaitu yang kami pegangi. Idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Untuk melengkapi hadis yang muwatta, itu hadis Nabi versi riwayat sahabat. Mengapa Imam Malik dapat muwatta ini dari Imam Nafi'? Imam Nafi' murid dari Abdullah bin Umar, sahabat. Imam Syafi'i pengen mendapatkan, mengakses hadis versi ahlul bait. Ketemulah Syekh Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Dari Syekh Abu Yusuf, Imam Syafi'i mempelajari, menguasai semua hadis yang ada di kitab Musnadul Hanafi. Musnadul Hanafi itu koleksi riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan oleh Imam Hanafi dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya Imam Hanafi semuanya ahlul bait. Semuanya ahlul bait. Imam Hanafi berguru kepada Imam Ja'far Shadiq, atasnya Imam Baqir, atasnya lagi Imam Ali Zainul Abidin, cicitnya Kanjeng Nabi, atasnya lagi Imam Husain, cucunya Kanjeng Nabi. Imam Husain tentu dari Kanjeng Nabi. Yang versi ahlul bait dari Imam Hanafi diterima Imam Syafi'i. Yang versi sahabat dari Imam Muwatta, Imam Malik Muwatta, juga diterima oleh Imam Syafi'i. Tapi dipilih yang sahih. Barangkali dari Hanafi Maliki masih kurang lengkap, Imam Syafi'i masih berguru lagi kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' punya guru Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya guru Abdullah bin Mas'ud, punya guru Kanjeng Nabi. Kenapa masih berguru pada ini? Nyun sewu, yang muwatta itu riwayat dari sahabat yang ada di Madinah. Imam Syafi'i perlu mencari riwayat sahabat yang tidak di Madinah. Jangan-jangan punya riwayat lain, maka dia membuka riwayat, jalur riwayat Imam Waqi', Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi. Mana itu? Baghdad, Irak. Halo. Imam Syafi'i masih perintah muridnya, nah, muridku paling top Ahmad bin Hambal, teruskan kamu meneliti hadis. Kalau kau dapatkan riwayat yang lebih sahih, sampaikan pada saya, dan saya akan mencabut fatwa saya, tak ganti dengan fatwa baru sesuai dengan riwayat yang lebih sahih. Makanya ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Kenapa perlu menyuruh Imam Hambali melanjutkan penelitian hadis? Satu, Imam Syafi'i nggak ingin ada hadis Nabi kelewatan. Yang kedua, Imam Hambali itu Mekah, ambil riwayat dari para tabi'in yang ada di Mekah. Dengan cara begitu Imam Syafi'i berharap semua riwayat ulama Madinah, sahabat Madinah sudah diterima, semua riwayat ahlul bait diterima lewat kitab Musnadul Hanafi, riwayat dari Irak diterima lewat Imam Waqi',
riwayat yang ada di Makkah diterima lewat Imam Ahmad bin Hambal, riwayat yang ada di ulama-ulama Mesir juga diterima oleh Imam Syafi'i sendiri, karena masa sepuhnya Imam Syafi'i hijrah ke Mesir sampai makamnya juga ada di Mesir. Kenapa ini dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ingin Islamnya utuh bulat 100% sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham ya? Jangan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Khawatir Islammu dikurang-kurangi atau ditambah-tambah yang maudhu', yang palsu, atau dirubah-rubah, dan akibatnya kamu berislam tapi tidak sesuai dengan Islamnya Rasulullah. Eman sudah susah payah ngelakoni ditolak. Penutup hadirin rahimakumullah, ajaran ahlu sunnah wal jamaah nggak ada yang nabrak sunnah, nggak ada yang nabrak sunnah. Nyun sewu, utamanya termasuk Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i kalau wudhu membolehkan ngusap gini dok, nggak harus ya apa enggak? Mengapa demikian? Hadis Sahih Muslim meriwayatkan Nabi pernah wudhu hanya mengusap ubun-ubunnya, nasiyah. Semua baik, tapi mewajibkan semua nggak bener. Wong Nabi kadang mengusap sebagian. Yang kedua, ayat Quran wamsahu biruusikum. Biruusikum itu maknanya apa? Ngusaplah bi kelawan, ngusap kelawan sirah. Jadi sirai dadi alat gawe ngusap. Masuk ngono. Masuk bi maknane isti'anah kelawan. Enggak. Atau bi zaidah, berarti dianggap enggak ada bi. Wamsahu ru'usakum, usap semua kepala, wajib semua. Kalau baknya zaidah, setahu saya bak itu zaidah kalau didahului laisa atau kana yang nafi. Alaihissallahu bikafin abdah bi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin bi. Baknya zaidah setelah laisa, halo, setelah kana nafi, dan seterusnya. Dalam ayat wamsahu biruusikum tidak memenuhi syarat untuk dikatakan bak ini zaidah. Terus dimaknai kelawan enggak, zaidah enggak, tinggal satu, baknya bak bimakna tabaid, bimakna min, bimakna sebagian, bil bastain wa ati awid al siqi wa mislama wa min. Nah, ada bi bimakna min, wa mislama wa min wa an bihantiki, maknanya sebagian. Wamsahu birusikum, usaplah sebagian kepalamu. Yang Nabi kadang juga mengusap sebagian. Apa ada ayat Quran yang menjadi dalil bi dimaknai sebagian? Ada. Aina yasrabu bihal muqarrabun, ainan sumber mata air di surga, yasrabu kang padha nginum biha, ayo dimaknai kelawan, nginum kelawan sumber, nginum kelawan sumber, nginumi kelawan gelas. Lah mboten kene dimaknai kelawan dah biha ini loh. Atau baknya dianggap zaidah, terus kabeh ainan sumber mata air di surga, yasrobu kang padha nginum biha sekabehane sumber. Lek wong swarga ngombe kabeh banyu ning bengawan swarga kelempoken mas. Wong sekali meneguk saja nggak akan haus selamanya.
Harus dimaknai apa? Nabi yang paling pas maknanya sebagian. Ainan sumber mata air di surga, yasrobu kang podo nginum biha sebagian sumber mata air itu sopo sing podo nginum al muqarrabun. Ngono lho Mas. Halo. Kapan-kapan didalami malih. Pokok dengan berahlu sunnah wal jamaah kita sudah ikhtiar maksimal berislam, beriman, berakidah, berihsan, bermuamalah sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara sudah begitu masih dibid'ah-bid'ahkan oleh Wahabi, kira aja Gus Dur, emang gue pikirin gitu aja kok repot. Kita sudah sunnah masih dibid'ahkan, emang gue pikirin kita cok repot. Biar anjing menggonggong, napa? Kafilah tetap berlalu. Hadirin, barangkali ngaji sedikit ini ada pahala dan fadilahnya, kita niatkan, kita hadiahkan fadilah dan pahala ngaji ini untuk sahibul haul Ki Abbas, juga Bunyai, juga putra putri para alumni murid yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang hidup mohon semoga dibarokai umur, barokah ilmu, barokah keluarga, barokah anak-anak, keluarga sakinah, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.